Mas Anies Baswedan. Mas Anies kemarin telepon saya, Mas Ganjar selamat Hari Raya Idul Fitri ya, maaf lahir batin. Oh iya Mas, sampean di mana? Dia bilang gitu. Jakarta. Mas Ganjar, neng endi? Saya lagi menuju Purbalingga kemarin gitu. Iya Mas gitu. Selamat ya udah dicapreskan. Ya sama-sama gitu. Sama-sama kita saling membawa ya Mas Anies agar semuanya menjadi enak, menarik dan kemudian membuat orang senang. Oh iya. Asik Mbak. Saya mau bicara cawapres Mas. Karena ini juga isu yang paling seksi. Siapa cawapres Ganjar Pranowo? Partai masih akan diskusi, pasti masih akan dialog, tentu akan banyak pertimbangan dan sekarang lagi berproses. Kalau nama-namanya semua udah tersebar, sehingga orang saling menjodoh-jodohkan, kan begitu? Iya, saya mau nanya satu-satu nama Mas, karena kalau jawaban tadi itu jawaban yang kayaknya jawaban aman. Saya pengen Mas Ganjar jawabnya jangan normatif soal cawapres ya Mas. Saya mau tanya, karena ini nama-nama ini disebut Pak Jokowi kemarin, ketika di masjid, pasca sholat dengan Mas Ganjar juga, ada banyak nama kata Pak Jokowi. Saya mau minta tanggapan Mas Ganjar atas nama Erick Thohir. Ya, kemarin ngomong bola bareng saya diskusi, saya kira bisa jadi diskusi. Ngomong bola aja sama Mas Erick atau yang lain-lain juga? Ya pasti ngomong yang lain juga. Kalau Mas Erick kan terbuka juga ikut kampanye, kemungkinan bisa bareng atau tidak dan seterusnya. Tapi enaklah diajak ngomong tentang bola. Sosoknya menarik untuk jadi calon wakil presiden? Mas Erick menarik, anak muda, energik ya. Kalau Ridwan Kamil? Ridwan Kamil teman saya ya. Saya belajar dari medsosnya dia, keren-keren ya medsosnya. Komunikasinya cukup bagus ya. Representasi juga dari anak muda dan saya kenal baik. Menarik untuk jadi wakil Ganjar? Menarik untuk semuanya menarik. Kalau Sandiaga Uno Mas? Oh, itu teman lari. Larinya lebih kenceng. Ngobrolnya enak dan kami beberapa kali ketemu kunjungan di desa wisata. Saya kira kita juga punya pemikiran soal ekonomi kreatif yang ya beliau dalam praktek lebih banyak karena sebagai pengusaha ya. Kalau saya pengambil keputusannya. Tapi ketemu di desa gitu. Saya akan mengulang pertanyaan yang sama supaya adil. Menarik Sandiaga Uno untuk jadi wakil Ganjar? Menarik, semuanya menarik. Semua masih dalam proses yang sama-sama menarik. Saya belum selesai menyebut Mas, Mahfud MD. Pak Mahfud teman saya, kita bicara anti korupsi dengan beliau cukup lama. Saya pernah diundang satu meja makannya beliau. Dan saya pernah juga mengajak makan bersama di meja makan saya di Puri Gede. Dan kami diskusi sangat intens. Beliau orang yang menguasai ilmu pengetahuan cukup banyak. Berani. Menarik untuk dijadikan wakil presidennya Ganjar Pranowo? Menarik juga. Belum selesai Mas, ada Erlangga Hartanto. Oh, beliau teman saya, sama-sama keagama. Kami diskusi juga sudah cukup lama. Pernah membuat acara di Yakowiyu, karena beliau terahnya dari Klaten. Dan kita pernah diskusi soal ini. Tinggal keputusan saja, siapa yang kemudian akan bicara dengan partai. Menarik untuk dijadikan wakil? Menarik semua. Ini kan anak-anak hebat. Representasi dari banyak kader partai juga toh. Belum selesai Mas. Oke. Muhaimin Iskandar. Oh, itu sama-sama. Ya, hampir bersamaan di UGM juga, di aktif di PMI juga dulu. Dan beliau ini diskusi cukup intens dengan saya begitu. Pernah juga ketemu, ngobrol-ngobrol. Dan beliau juga nanya, bisa nggak kita bareng begitu. Mari kita bicara. Ini teman-teman saya yang kebetulan sebagian besar pernah bareng di parlemen, Mbak. Jadi orang-orang yang cukup enak untuk diajak bicara pada banyak hal. Siapa yang belum saya sebut Mas, yang juga menarik untuk Anda? Siapa ya? Mungkin yang ada di sana, Mbak Kofifa. Banyak kali Mbak ya. Tapi Anda menambahkan satu nama. Sengaja memang tidak saya sebut, karena kemudian Anda yang menyebutnya. Kofifa Indar Parawansa. Karena itu disebut juga. Disebut juga. Kalau Prabowo Subianto Mas? Pak Prabowo ngobrol tentang pupuk pertanian dengan saya di sawah. Pasti Mbak Nana punya dong fotonya. Kami ngobrol di sawah. Beliau juga cukup punya visi dalam pertanian karena pernah menjadi ketua HKTI ya. Jadi waktu kita ngobrol soal pertanian sama beliau lumayan cukup nyambung begitu ya. Cuman saya pernah di Komisi 4 jadi lebih dalam aja. Dan saya pernah jadi gubernur, saya mengeksekusi di lapangan. Jadi ketika diajak bicara, beliau orang yang enak juga untuk diajak diskusi. Tetapi kemungkinan untuk menjadi orang nomor 2 di bawah Anda, itu kemungkinannya masih terbuka tidak Mas Ganjar? Sangat terbuka. Saya sangat terbuka dengan siapapun. Ini kan putra-putra terbaik juga toh. Ya. Tinggal kemudian itu lagi Mbak, yang tadi dibicarakan di awal. Partai akan sangat menentukan. Beliau juga dari partai kan, pasti butuh duduk bersama untuk mendiskusikan, menegosiasikan itu pada sikap politik masing-masing. Itulah dalam teori konsensualismenya mesti dibangun di situ. Kemarin ketika Pak Prabowo ditanya soal itu, Pak Prabowo mengatakan saya kan juga sudah dicapreskan oleh partai saya dan partai saya agak kuat sekarang. Ya, saya kira optimisme dari Pak Prabowo dan partainya itu sah-sah saja. Dan realitasnya tentu orang boleh menentukan sikap dan itu saya sangat hormat.
Jadi apakah akan bersama atau akankah kita akan berkompetisi nantinya, saya akan menerima dengan lapang dada. Dan kita harus buktikan, kita tunjukkan sebuah perdebatan yang berkualitas dan menarik tanpa politik-politik yang membawa identitas. Kalau begitu saya tanya sosok capresnya sekarang, bakal calon presiden. Teman Anda juga, alumni UGM juga Mas? Siapa? Mas Anies Baswedan. Mas Anies kemarin telepon saya, Mas Ganjar selamat Hari Raya Idul Fitri ya, maaf lahir batin. Oh iya Mas, sampai di mana? Dia bilang gitu. Jakarta. Mas Ganjar, neng endi? Saya lagi menuju Purbalingga kemarin gitu. Iya Mas gitu. Selamat ya udah dicapreskan. Ya sama-sama gitu. Sama-sama kita saling membawa ya Mas Anies agar semuanya menjadi enak, menarik dan kemudian membuat orang senang. Oh iya. Asik enggak? Saya tidak ada yang tidak ngobrol dengan nama-nama yang Mbak Nana sebut itu. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan asik dengan mereka. Tinggal nanti keputusannya saja. Mas, boleh saya minta 3 hal persamaan Anda dan perbedaan Anda dengan Anies Baswedan? Persamaannya sama-sama Alumni UGM. dan UGM. Bedanya dia dicalonkan Nasdem, saya dicalonkan PDI Perjuangan. dari tadi nama-namain cawapres tadi Mas. Paling sering berinteraksinya dengan siapa Mas Ganjar? Paling sering kemarin Pak Erik sering. Karena kita ngomong bola kan kemarin. Itu komunikasi. Pak Prabowo kemarin setelah bertemu di sawah, kita ngobrol. Tapi intensitasnya sering itu bukan rapet banget gitu, enggak. Ya. Mas Sandi pada saat ngomong bola juga kita bicara ya. Pak Mahfud, tapi agak lama sih, tidak kali-kali terakhir ini tidak. Kita juga sempat ngobrol agak lama di Semarang begitu ya. Jadi kita komunikasi dengan mereka. Mas Ganjar, kalkulasi Anda akan ada berapa calon presiden ya Mas? Bisa 2, bisa 3. Kalau tidak terjadi deal di antara partai politik 4. Memungkinkan bisa 4? Sangat. Buat Anda semakin sedikit calon, semakin mudah atau semakin menantang? Sama saja. Sama saja? Sama saja. Karena kalau 2 seperti kemarin, pasti tidak akan ada putaran kedua. Mbak, kalau seorang kader sudah ditunjuk dan dia harus melakukan tugasnya dengan baik, dia harus siap untuk berkompetisi dengan cara apapun, dengan siapapun. Dia mesti tunjukkan itu.